Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar bersama Bu Elok tentang pembelajaran coding ya. Sebelum itu, anak-anak silahkan untuk memulai kegiatannya, persiapkan diri terlebih dahulu. Dilihat bajunya, bukunya disiapkan, tempat duduknya nyaman atau tidak, oke? Oke. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, memenuhi darah, berolahraga, makan bergizi, bermasyarakat, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Keren semakin hebat, luar biasa. Oke, semangat ya. Oke ya, sebelumnya anak-anak Bu Elok mau mengabsen anak-anak. Kira-kira adakah yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah masuk semuanya ya. Iya, alhamdulillah berarti anak-anak sudah pinter menjaga kesehatannya sehingga anak-anak sehat dan bisa masuk sekolah. Oke, tadi Bu Elok lihat juga sudah sangat semangat sekali untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, agar anak-anak lebih semangat lagi, ayo kita sekarang melakukan ice breaking biar kalian bisa warming up ya. Silahkan berdiri semuanya anak-anak. Diikuti ya, diikuti menghadap ke depan semuanya. Ini adalah ice breaking tangan kanan dan rekin kiri. Yang semangat. Ayo, diikuti. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direngkapkan kita keduanya. Ujung depan dilengkapkan, maju depan kedua, ke atas tangan kita kiri, gaya jiwanya, badan kita bukan gaya jiwa benar, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, Balik kanan serentak. balik kanan serentak. Tepuk tangan. Sudah semangat anak-anak? Senang nggak? Senang nggak? Oke, karena sudah senang, anak-anak kita kembali pada pembelajaran ya. Nah, anak-anak coba, pernahkah kalian melihat di HP-nya mama kalian tulisan GPS di HP? Fungsinya apa sih itu? Fungsinya apa GPS itu? Untuk mencari alamat biar kamu tidak kesasar. Nah, loh, terus kok iso ya Bu? HP itu kok bisa mengarahkan kita? Karena kenapa? Ada yang tahu? Karena GPS itu menggunakan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk membantu pekerjaan manusia. Ya, ini GPS. Kemudian, pernahkah kalian menggunakan Meta AI pada WhatsApp? Misalnya enek PR, matematika. Hei Meta, aku bantuin ada soal ini, pernah? Nah, terus Meta AI ini kok bisa jawab? Itu dari mana kok bisa jawab? Karena adanya kecerdasan buatan. Loh, Bu, HP, Google iso menjawab, terus aku nanti kalah ya Bu? Iya,
kamu nanti akan kalah dengan mesin, akan kalah dengan komputer, akan kalah dengan Meta AI jika cara berpikir kamu tidak menyesuaikan dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini dibuat oleh manusia, tapi apa? Tapi kita juga harus bisa lebih pintar dari apa yang kita buat. Bagaimana sih cara kerjanya Meta AI atau GPS? Nanti sama Bu Elo akan dijelaskan ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kegunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sesuai yang tadi Bu Elo jelaskan, kalian bisa menggunakan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik itu kalian ya, mampu memahami konsep berpikir komputasional. Loh, tadi kan Bu Elo bilang, Bu, berarti saya dikalahkan Bu sama mesin. Nah, tidak akan dikalahkan jika kamu mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya, peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan prinsip-prinsip cara berpikir komputasional. Ya, nanti kita akan bedah satu persatu. Apa sih manfaatnya pembelajaran kali ini? Nah, apa? Yang pertama yaitu peserta didik dapat berpikir komputasional sehingga mampu mengembangkan logika kalian berpikir kritis. Ya, jadi kalau kalian berpikir kritis, mesin itu tidak dapat. Baru tanya, perbedaan kamu sama mesin apa? Kamu punya pikiran, kamu punya perasaan. Mesin punya perasaan apa enggak? Tidak. Makanya bagaimana kamu agar bisa tidak tersaingi oleh kecerdasan buatan ini, robot yang dibuat itu, yaitu dengan cara kamu mengembangkan berpikir komputasional, yaitu memakai logika dan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat berperan sebagai pengembang. Jadi kamu bukan hanya memakai Meta AI, tapi bagaimana caranya kelak di masa depan kamu bisa menciptakan gitu ya, itu manfaatnya. Nah, rencana pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar bagaimana kecerdasan artifisial itu bisa sangat cerdas dibuat oleh manusia. Yang kedua, bagaimana kamu bisa mengasah cara berpikir komputasional kamu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Kemudian, nah ini, Bu Elo nanti akan menayangkan sebuah robot. Bagaimana robot itu bisa menjawab pertanyaan kalian secara tepat, ya. Ntar, saya akan tayangkan. Nah, ini adalah sebuah robot. Di sini adalah sebuah robot, ya. Robot ini akan kamu buat. Nah, tugasnya robot di sini adalah memisahkan antara mana ikan dan mana bukan ikan. Semakin banyak kamu memberikan informasi kepada sebuah robot, maka robotnya akan menjawab secara akurat. Tapi kalau kamu memberikan informasi bentuk-bentuk ikan itu sangat sedikit, maka jawabannya tidak akan akurat. Contoh, boleh contohkan. Perhatikan ya. Let's me AI ya. Nah, di sini ada tulisannya di bawah, fish artinya ikan, not fish bukan ikan ya. Nanti kita saring ya. Nah, itu kalau ikan kita klik ikan. Ini apa? Ikan apa bukan? Bukan. Ini? Bukan. Nah, kalau kamu coba, kalau Bu Elo menginput yang salah, garpu ini merupakan ikan ya. Nah, sekarang Bu Elo akan masuk dalam tahap berikutnya. Nah benar ya, dimasukkan. Kalau hijau benar. Apakah ban itu ikan? Nah, tadi sebabnya apa? Kok bisa seperti itu? Loh, ban seharusnya merah. Kenapa? Karena informasi yang diberikan kepada mesin sangatlah sedikit. Sebab semakin banyak data yang diberikan, maka semakin akurat mesin akan menjawab ya. Boleh ulangi lagi. Nah ya, kok iso ini ikan? Dijawabnya merah kok iso ya? Padahal dia adalah ikan. Ya, nah itu anak-anak ya, cara kerjanya mesin ya, cara kerjanya mesin.
Jadi mesin itu akan semakin cerdas, dia akan belajar dari pengalaman, dari data yang kamu berikan. Semakin banyak data yang kamu berikan, maka mesin akan menjawab semakin akurat. Mesin itu apa? Kecerdasan buatan tadi. Tapi kalau data, contoh Bu Elo kemarin itu pernah bertanya kepada ChatGPT bagaimana caranya membuat gunung. Nah, kan belum pernah ada yang tanya. Di situ jawabnya ngawur. Karena apa? Karena manusia belum pernah menginput pada ChatGPT data-data membuat gunung. Nah, makanya dia salah. Tetapi kalau tadi kamu menginput data, misalkan di sini kan ada jumlahnya, ikannya ada 500, maka nanti yang disaring akan benar. Yang disaring adalah ikan. Ban tidak akan masuk pada jenis I. Paham? Oke, boleh lanjutkan ya. Nah, sekarang setelah kalian belajar bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial itu, kita berikutnya belajar apa itu cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional adalah proses berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang logis. Logis itu adalah apa logis? Masuk akal ya. Sistematis. Apa sistematis? Urut ya. Dan dapat diotomasi menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Dengan kata lain, manusia dapat mencontoh sistem kerja komputer. Apa? Dengan penalaran logis, kritis, kreatif berdasarkan data. Jadi kita melihat data, bukan hanya opo jarene A, opo jarene B, tapi kita melihat data berupa fakta. Fakta itu terbukti kebenarannya. Nah, prinsip berpikir komputasional itu ada 4 ya. Ada yang pertama yaitu decomposition, kedua adalah pattern cognition, yang ketiga abstraksi, yang terakhir adalah berpikir algoritmik. Jadi nanti dalam pembelajaran coding kalian harus bisa menerapkan 4 prinsip ini. Apa itu? Yuk kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, decomposition adalah pemecahan masalah. Apa itu pemecahan masalah? Contoh, misalkan kamu punya sebuah dalam negara, dalam sebuah dunia ada yang namanya pemanasan global. Apa efeknya pemanasan global? Yaitu mencairnya es di kutub utara sehingga menyebabkan adanya air meluap jadi daratan tenggelam. Apa pemecahan masalahnya? Ya kamu harus apa? Menerapkan menanam tumbuhan hijau ya biar tidak terjadi pemanasan global. Yang kedua, tidak menggunakan rumah kaca ya, karena itu juga akan menyebabkan pemanasan global. Nah, decomposition, proses pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya, peserta kamu ya dapat menentukan penyebab utama terjadinya banjir di lingkungannya dan mencari solusinya. Contoh, terjadi banjir, banjir ini penyebabnya akeh. Contoh, sama Bu Elo, ayo kamu sekarang lihat, coba amati apa penyebab banjir. 1, sampah yang membludak. 2, parit. 3, misalkan sungai yang dangkal. Ternyata dari 3 itu permasalahan utamanya adalah apa? Membuang sampah di sungai. Nah, itu adalah prinsip cara kerjanya decomposition. Paham apa Anda ini? Oke, selanjutnya adalah pengenalan pola. Jadi proses pengidentifikasian kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Contoh dalam pembelajaran. Lihat di sini. Ada tanda apa ini? Buntaran. Maka pola berikutnya apa? Bintang. Kenapa? Karena kamu mempelajari 2 pola sebelumnya. Setelah bintang adalah lingkaran. Setelah bintang lingkaran, maka setelah lingkaran adalah bintang. Kalau Bella punya lagi sebuah pola. Bella taruh sini ya. Bella punya pola di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Maka terakhir apa? 3. Kenapa? Karena kamu melihat 2 pola sebelumnya. Nah, cara berpikirnya tadi kecerdasan artifisial juga seperti itu. Dia melihat pola-pola yang kamu lihat. Contoh, kamu lihat TikTok ya. Kamu sering melihat misalkan filmnya apa yang sering kamu lihat? Contohnya kartun, Boboiboy Boy misalkan ya di TikTok. Maka di beranda kamu akan sering muncul kartunnya Boboiboy Boy. Kenapa? Karena kecerdasan artifisial itu mendeteksi adanya kamu sering melihat data, kamu sering melihat kartun Boy.
Ya, itu adalah pengenalan pola. Selanjutnya adalah abstraksi, memilih informasi yang penting. Jadi, dari sekian banyak informasi, kamu memilih satu yang penting. Contohnya kemarin, dalam kamu sama Bu Elok disuruh mencari tema sebuah karangan. Benar apa enggak? Ya, mencari tema sebuah karangan, terus kemudian menentukan ide pokoknya. Berarti digarisi, info yang paling penting digarisi. Contoh, dalam pembelajaran sehari-hari, banyak sekali bacaan di LKS sama Bu Elok suruh garisi bawahnya, benar apa enggak? Nah, itu salah satu cara berpikir komputasional dengan teknik abstraksi. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah berpikir algoritmik. Menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, siswa mengurutkan langkah-langkah membuat kopi. Ya, contoh misalkan langkah membuat kopi itu apa sih yang pertama? Satu, apa yang pertama? Siapkan gelas. Kemudian yang kedua, masukkan kopi dan sendok ke dalam gelas. Yang ketiga, merebus air. Yang keempat, tuang rebusan air ke dalam gelas. Yang kelima, aduk. Yang keenam adalah disajikan. Loh, tapi anak-anak, Bu Elok pernah mengalami suatu hal yang sangat berbahaya dalam membuat kopi. Pertama, gelasnya Bu Elok disiapno, ya, pakai langkah ini. Yang kedua, sama Bu Elok langsung merebus air. Terus langkah yang ketiga, Bu Elok ini gelasnya langsung dituangi air panas. Apa yang terjadi anak-anak? Gelasnya pecah piar. Kenapa? Karena kamu tidak berpikir secara algoritmik. Karena kamu tidak sistematis, ya. Maka gelasnya akan pecah. Kenapa pecah? Karena gelas ini mengalami yang namanya pemuaian. Apa? Pemuaian. Kenapa gelas itu harus dikasih kopi dulu, harus dikasih sendok dulu? Agar panasnya air yang mendidih ini merambat pada sendok, merambat pada kopi. Sehingga gelas ini tidak memuai maksimal, sehingga dia tidak pecah. Sekarang kita simpulkan, penting nggak kita bisa berpikir algoritmik? Penting, karena langkah-langkah yang sistematik itu akan membuat kalian menjadi berhasil. Apa ini kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu menyusun langkah-langkah masa depan kalian. Jadi ini penting anak-anak ya, biar kamu nanti bisa sukses. Mau nggak sukses? Oke. Paham ya di sini ya? Selanjutnya adakah pertanyaan? Oh ada, Keke. Apa tanya apa, Keke? Sebelum memasak air sebelum membuat kopi itu bagaimana, Bu? Kalau memasak air sebelum membuat kopi, jadi airnya dimasak dulu ya. Mari ngono nek airnya mendidih, Keke bingung, ya kan? Sesek niji airnya wis mendidih. Lah itu namanya kamu menyusun langkah-langkah apa tidak? Tidak, makanya langkah pertama harus disiapkan gelasnya dulu. Disiapkan air yang mendidih ini mau dituang kemana ya? Oke, paham? Berarti harus urut ya. Ada pertanyaan lagi? Oh tidak ada, oke kita lanjutkan ya. Nah kok yo elo yo kabeh iki ya, biar semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5. siap belajar. Oke, siap belajar. Maka siap belajar kali ini anak-anak akan sama Bu Elok diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelumnya sama Bu Elok akan dijelaskan bagaimana cara kerja lembar ini ya. Sebelumnya itu Bu Elok bagi dulu biar kamu paham ya. Setiap kelompok 1 disiapkan lem sama guntingnya. Nanti Bu Elok yang sediakan ya. Ayo perhatikan Bu Elok. Lembar ini sama dengan yang di sini ya. Ini adalah lembar kerja cara membuat jus mangga. Kita akan membuat proses berpikir komputasional, yaitu berpikir algoritmik. Perhatikan dulu. Di sini sama Bu Elok membuat secara acak. Langkah kerja membuat jus mangga. Ini Bu Elok diacak. Kamu nanti tandai dulu mana kira-kira urutan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Setelah kamu kayak ongko ya, dikasih angka urutannya, baru kamu gunting. Setelah kamu gunting,
kamu tempelkan urutan yang pertama yang mana, kedua mana, sampai yang ke-7. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Oh, ya, nanti diurutkan dulu. Kamu urutkan dulu, Caranya adalah kamu urutkan dulu, didiskusikan, baru digunting ya. Oh ya, urutkan dulu baru digunting. Ya, oke, ya, sudah ya. Bu Ella, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Kelompok 1. Oke, sekarang maju kelompok 1. Mikrofon. Kelompok 1 maju. Halo Iki, itu langkah-langkah apa? Membuat jus mangga, tempelkan langkah-langkah membuat jus mangga secara tepat. Kupas mangga dan potong daging buahnya menjadi potong kecil. 2. Memasukkan potongan mangga ke dalam blender. 3. Tambahkan air dingin dan gula ke dalam blender. 4. Blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. 5. Jika ingin jus lebih dingin, tambahkan es batu dan blender lagi sebentar. 6. Tuang jus mangga ke dalam gelas saji. 7. Jus mangga segar siap dinikmati. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, perhatikan. Barusan kalian sudah mempresentasikan bagaimana cara berpikir algoritmik dengan membuat langkah-langkah membuat jus mangga. Yang pertama yaitu kupas mangga. Dengarkan. Kupas mangga. Nek mangganya nggak dikupas iso apa enggak? Enak apa enggak mangganya? Enggak, jus mangganya enggak enak ya. Nah, makanya penting nggak kita berpikir algoritmik itu? Penting, karena kita harus membuat urutan langkah-langkah secara sistematis. Oke, anak-anak masih semangat? Oke, karena masih semangat, Bu Elo kali ini akan menguji pemahaman kalian dengan bermain game. Senang ya? Oke ya, are you ready? Oke, let's start. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ayo, selanjutnya huruf berapa? Ayo selanjutnya, pertanyaan kedua. Menyaring informasi tadi apa? Ayo dari 4 berpikir komputasional tadi yang mana? Menyaring. Siapa yang benar? Coba lihat. Oh, Gankin yang mana? Lihat siapa juara satunya? Juara 3, kelompok 1. Juara 1 adalah kelompok. Oke, seru nggak? Seru. Besok kita bermain gini lagi ya. Yang pertama, kesimpulannya kecerdasan artifisial dapat membantu manusia menggantikan manusia. Benar apa salah? Kemudian yang kedua, manusia dapat berpikir komputasional. Ada 4 tadi ya. Kemudian yang terakhir, prinsip berpikir komputasional ada 4. Apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang terakhir, berpikir algoritma. Ada yang ditanyakan? Oke. Selanjutnya, kalau ingin melakukan refleksi, silakan berdiri semuanya. Tunjukkan ekspresi kalian
ekspresi senang atau ekspresi sedih ya. 1, 2, 3. Loh, sama senang semuanya ya. Loh, sekarang kenapa ini Mas Dafa kok dalam pembelajarannya Bu Elo ini kok gak seneng, ini kenapa ini? Kenapa Mas Dafa? Kurang gamenya Bu. Waduh, kurang gamenya, besok kita main lagi ya? Iya. Oke, silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah usai tentang apa? Berpikir komputasional. Nah, anak-anak, sebelum Bu Elo mengakhiri pembelajaran hari ini, pembelajaran yang akan datang yaitu kita akan berpikir bagaimana pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari ya. Agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat, mendapat ridho dari Allah, mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas mengakhiri kegiatan dengan doa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih hari ini. Semoga besok berangkat ke sekolah ke sini dengan penuh semangat kembali. Disiapkan peralatannya untuk disiapkan untuk pulang ya. Nanti pulang satu-satu.